Soal yang kita bahas pada hari ini ada 3 macam. Yang pertama adalah mengenai gerak parabola. Jadi di sini ceritanya ada sebuah pesawat yang akan menjatuhkan suatu bantuan untuk seseorang yang ceritanya sedang dalam keadaan terapung di sebuah lautan. Nah, jadi di sini pesawat misalkan bergerak dengan suatu kecepatan 50 meter per detik. Nah, pesawat ini bergerak mendatar pada suatu ketinggian misalkan 30 meter. Pertanyaannya adalah pada jarak berapakah dari orang tersebut secara horizontal, misalkan X, agar ketika bantuan tersebut dijatuhkan tepat sampai di orang. Nah, ini adalah suatu soal yang sering muncul dalam kasus gerak parabola. Jadi gerak parabola di sini terjadi karena ketika bantuan tersebut dijatuhkan, ia dibawa oleh suatu benda yang bergerak, dalam hal ini pesawat, sehingga dia mendapat pengaruh dari kecepatan pesawat tersebut. Dalam hal ini kecepatan arah mendatar ya, sehingga ketika ia jatuh ke bawah dia mengalami dua gerak, yakni gerak yang arah mendatar akibat pengaruh dari pesawat dan juga gerak akibat tarikan gravitasi secara vertikal. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana lintasan dari bantuan tersebut nanti, dia akan berada atau memiliki lintasan parabola seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat dalam kasus gerak parabola dari bantuan tersebut, dia dijatuhkan dari pesawat. Artinya, kalau kita melihat kecepatan mula-mula arah vertikal atau V0 Y, apabila ia dijatuhkan maka bernilai 0. Nah, gerak dalam arah vertikal ini, dalam arah Y ini mendapat tarikan gravitasi bumi dengan nilai, yakni kita ambil 10 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik kecepatan dalam arah vertikal itu akan berubah sebesar 10 meter per detik. Nah, sekarang kita bayangkan jika pada saat dia sampai di orang tersebut kecepatan arah vertikalnya adalah VY, maka kecepatan VY ini apabila tadi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi 10 meter per detik dan mula-mula kecepatan arah Y tersebut 0, maka nilainya sama dengan percepatan gravitasi G 10 dikalikan T. Nah, sekarang kita lihat pada arah vertikal jarak yang ditempuhnya adalah 30 meter. Nah, dari informasi tersebut kita dapat mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau geraknya ini dipercepat secara beraturan, maka jarak 30 meter ini sama dengan V0 Y dikali T ditambah kecepatan akhirnya arah Y, VY dikali T, kita bagi 2. Nah, kita bisa lihat bahwa nilainya sama dengan 30, lalu mula-mula arah Y 0, lalu ditambah VY, yakni 10 kali T, kita kalikan T dibagi 2. Jadi 5T kuadrat sama dengan 30, maka kita dapati T kuadrat T sama dengan 6, atau waktu untuk sampai di bawah dalam arah vertikal sebesar akar 6, yang nilainya sekitar 2,45 detik. Nah, waktu gerak arah vertikal untuk sampai ke bawah ini yang tadi ditempuh secara vertikal adalah juga waktu yang sama untuk geraknya dalam arah mendatar untuk sampai ke orang. Karena gerak parabola ini adalah suatu perpaduan antara dua buah gerak sekaligus, yakni gerak arah vertikal dan gerak arah mendatar. Dan gerak arah mendatar ini merupakan suatu gerak GLB, di mana kecepatan arah mendatar benda tadi tetap, yakni
dipengaruhi oleh kecepatan pesawat yang nilainya sama dengan 50 meter per detik dimanapun pada arah mendatar tersebut. Jadi, untuk jarak arah mendatar X ini, apabila waktu tempuhnya secara mendatar pun juga dalam waktu yang sama, yakni 2,45, maka jarak mendatar X tersebut sama dengan 50 meter per detik dikali 2,45 detik. Jadi kita dapati bahwa pesawat itu supaya bantuannya dapat diterima oleh orang yang terapung di lautan tadi, ia harus menjatuhkan bantuan tersebut pada jarak sekitar 122,5 meter. Nah, ini satu soal yang pertama. Jadi, menjatuhkan benda dari pesawat yang bergerak mendatar. Baiklah, soal yang kedua adalah begini. Jadi misalkan di sini kita ada sebuah meriam yang menembakkan peluru dan kemudian peluru bergerak dalam lintasan mendatar. Nah, sekarang kita bisa bayangkan atau ada sebuah benda ditembakkan misalkan dengan suatu kecepatan 50 meter per detik pada sudut kemiringan mula-mula misalkan 30 derajat. Baik. Nah, yang ditanyakan adalah waktu melayang di udara atau waktu di udara. Baik. Nah, sebenarnya apa yang ditanyakan di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk peluru tersebut dari mulai ditembakkan sampai ia jatuh ke tanah. Nah, ini arti dari berapa lama waktu di udara. Jadi waktu mulai ditembakkan sampai di tanah. Nah, untuk mencari waktu sampai di tanah ini, kita tentu bisa menggunakan rumus-rumus yang ada dalam gerak parabola. Namun kalau kita lihat dalam soal ini adalah salah satu soal yang cukup istimewa. Artinya gerak parabola yang dimiliki oleh benda adalah gerak parabola yang simetris. Jadi kalau kita lihat lintasan sebelah kiri dan lintasan sebelah kanan adalah suatu lintasan yang suatu cermin. Nah, untuk mencari waktu sampai ke tanah ini sebenarnya kita tinggal memikirkan waktu untuk benda sampai di titik tertinggi. Jadi waktunya sampai ke titik tertinggi nanti berapa, kita tinggal kalikan 2 untuk waktu sampai ke tanah. Jadi sekali lagi hal ini dapat kita lakukan jika gerak parabolanya adalah seperti ini. Artinya posisi mula-mula dan posisi akhirnya berada pada suatu ketinggian yang sama. Namun kalau kita misalkan menjatuhkan bola dari suatu gedung hingga sampai ke tanah, kita tidak lagi bisa menggunakan hal yang sama di mana kita kalikan waktu untuk sampai titik tertinggi, tidak bisa. Nah, sekarang untuk mencari titik tertinggi di sini, kita tahu bahwa gerak parabola ini memiliki 2 buah komponen kecepatan, yakni kecepatan mula-mula arah Y dan arah X. Nah, yang kita butuhkan hanyalah kecepatan arah Y di sini, di mana nilainya bisa kita hitung dari keadaan kecepatan mula-mulanya, yakni sebesar 50 meter per detik dikalikan sinus dari sudut ini 30 derajat. Nah, mengapa? Kalau kita gambar, ini V0 Y, ini ada V0X, lalu ini V0, ini sudut 30 derajat, dan V0 Y ini adalah sisi yang di depan 30 derajat, itulah kenapa sinus. Nah, kita dapati bahwa nilai kecepatan mula-mula dalam arah sumbu Y ini 50 dikali sinus 30 yang nilainya setengah, jadi 25 meter per detik. Baik. Nah, kita tahu bahwa dalam arah vertikal ini ada tarikan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, yang artinya akan membuat perubahan kecepatan dalam arah vertikal sebesar 10. Jadi ketika naik ke atas, besar kecepatan VY ini akan berkurang hingga sampai titik tertinggi kecepatan Y-nya adalah 0.
Nah, dari sini maka kita bisa dapat waktu untuk sampai di titik tertinggi, di mana sama dengan kecepatan mula-mula arah Y dibagi dengan percepatan gravitasi. Jadi 25 dibagi 10, kita dapat 2,5 detik. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, yakni waktu sampai titik tertinggi kita sudah dapat, maka waktu untuk sampai ke tanah ini tinggal 2 kali waktu sampai titik tertinggi tersebut, dimana jatuh ke tanah nilainya sama dengan 2 dikali 2,5, yakni 5 detik. Ya, baik. Ini adalah soal yang ketiga, di mana soal ini adalah suatu keadaan setimbang antara 3 buah beban yang mereka dihubungkan juga dengan 2 buah katrol seperti gambar ini, lalu di mana pada titik simpul ini terdapat 3 tali yang memiliki sudut di sini 90 derajat, dan ini garis horizontal dengan sudut yang dibentuk tali-tali yang arah ke atas ini 37 dan 53. Yang dipertanyakan adalah berapakah nilai berat W1 dan W3 di sini. Nah, baik. Kalau kita lihat pada masing-masing beban di sini, kita tahu bahwa di sini ada W1 dan ada suatu tegangan tali T1. Demikian juga pada beban yang lain ada W3 di sini dan T3. Lalu ini juga ada W2 dan T2. Tentu pada keadaan yang setimbang seperti ini, kita tahu bahwa total gaya yang bekerja pada masing-masing benda ini nilainya sama dengan 0. Maka W1 di sini harus sama dengan T1, dan juga W3 di sini harus sama dengan T3. Lalu kita tahu juga W2 sama dengan T2, berarti nilai tegangan T2 adalah sebesar 10 Newton. Nah, sekarang kalau kita lihat pada setiap tali, di sini ada suatu tali yang sama dengan ini, berarti kalau kita tinjau pada titik tersebut ada suatu tegangan T1 yang sama. Lalu juga di sini ada suatu tegangan T3, lalu ini ditarik ke bawah oleh suatu tegangan T2. Nah, ini sangat menarik. Mengapa? Karena pada titik simpul tersebut terdapat 3 buah gaya yang dalam keadaan setimbang, yakni T1, T2, dan T3. T1, T2, T3 dalam keadaan setimbang. Nah, untuk kondisi yang sangat khusus ini spesial, di mana ada 3 buah gaya dalam keadaan setimbang, tentu banyak metode yang kita dapat pakai untuk menyelesaikan, untuk menghitung nilai T1 atau T3 untuk mendapatkan berat W1 dan W3. Namun, dalam keadaan yang sangat khusus ini ada satu metode yang sangat sederhana yang dinamakan aturan sinus untuk gaya yang setimbang. Jadi misalkan di belakang T1 ini kita punya sudut, sebut saja alfa. Lalu di belakang T2 ada sudut, misalkan kita sebut beta. Lalu di belakang T3 ada sebuah sudut, sebut saja gamma. Maka jika kita memiliki 3 buah gaya dalam keadaan setimbang, antara ketiga gaya tersebut dapat dihubungkan dalam suatu persamaan, yakni T1 dibagi sinus alfa sama dengan T2 dibagi sinus beta sama dengan T3 dibagi sinus gamma. Nah, tentu kita bisa melihat besar alfa di sini sama dengan 53 ditambah sudut sisanya di sini 90, jadi 143, dan sudut gamma yakni 37 ditambah 90 atau 127 derajat. Dan besar T2 tadi sama dengan 10 Newton. Jadi kalau kita gambarkan keadaan mereka antara, nah baik, jadi kita di sini punya 3 buah gaya, yakni T1, T3, dan T2, di mana
kita punya sudut 90 derajat, 143 dan 127, lalu besar T2 adalah 10 Newton. Nah, sekarang kita pertama akan cari T1. Jadi dari aturan sinus yang sudah kita lihat tadi, kita dapat menghubungkan T1 dibagi sinus 143 derajat sama dengan T2 dibagi sinus sudut yang di belakangnya, yakni 90 derajat. Maka T1 sama dengan T2 dibagi sinus 90 dikali sinus 143. Nah, kita lihat 10 dibagi 1, lalu sinus 143 di sini 0,6, maka besar T1 adalah 6 Newton yang sama dengan besar dari gaya W1. Nah, demikian juga untuk T3. Jadi kita sekarang akan hitung T3. T3 dibagi sinus sudut yang di belakangnya 127 sama dengan, ya kita bisa gunakan T2 kembali dibagi sinus 90, jadi T3 sama dengan T2 dibagi sinus 90 derajat dikali sinus 127. Maka nilainya sama dengan 8 Newton, yang adalah sama dengan berat beban W3. Nah, sekali lagi aturan sinus di sini kita dapat gunakan apabila kita hanya memiliki 3 buah gaya dalam keadaan setimbang. Tentu kalau jumlah gayanya lebih, misalkan 4 atau lebih, maka kita tidak dapat lagi menggunakan aturan tersebut. Dan akan lebih menarik tentunya kalau sebelum kita menggunakan ini, maka adik-adik juga bisa membuktikan terlebih dahulu. Sebagaimana tadi yang sudah dilihat, T1 dibagi sinus 143 sama dengan T2 dibagi sinus 90 sama dengan T3 dibagi sinus 127. Tentu hal itu akan lebih menarik jika sebelumnya dapat dicari kebenarannya atau dibuktikan.